SEA League 2025 akhirnya resmi dibuka di Hanoi, Vietnam, dengan atmosfer semarak dari para pendukung tuan rumah. Bendera-bendera negara peserta berkibar, dan sorak-sorai penonton memenuhi stadion sejak pertandingan pertama dimulai. Namun, ada yang janggal saat timnas voli putri Indonesia memasuki lapangan. Megawati Hangestri tak tampak dalam line-up utama maupun saat pemanasan. Padahal, nama Megawati selalu menjadi ikon utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia dikenal sebagai pemain dengan power luar biasa, kecepatan tangan yang menakjubkan, serta mental juara yang tak diragukan lagi. Di SEA League edisi sebelumnya, Megawati adalah ujung tombak utama yang membawa Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas Filipina dan Malaysia. Ketidakhadirannya jelas bukan hal sepele. Sejak sore, awak media dan penggemar yang hadir di venue sudah mulai mempertanyakan absennya Megawati. Di antara deretan bangku pemain cadangan, terlihat sosoknya mengenakan jaket timnas dan celana panjang, duduk dengan wajah tenang namun sedikit muram. Tangannya tampak memegang kompres es kecil di bagian engkel, memperkuat dugaan bahwa ada masalah pada kondisi fisiknya. Komentar-komentar mulai bermunculan dari warganet yang menyaksikan pertandingan lewat siaran langsung. "Megatron mana? Kok nggak main?" tulis seorang penonton di X Twitter. Di kolom komentar Instagram PBVSI pun dibanjiri pertanyaan serupa, mulai dari, kenapa Megawati nggak diturunkan? Hingga tudingan bahwa tim pelatih terlalu bergantung pada satu pemain saja. Di sisi lapangan, pelatih Alim Susanto tampak memberi instruksi keras kepada pemain muda yang menggantikan posisi opposite Megawati. Namun dari raut wajahnya, terlihat jelas ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Tanpa Megawati, sistem serangan timnas seolah kehilangan ujung tombaknya. Rotasi jadi tak berjalan mulus, dan smash dari sayap gagal menembus pertahanan lawan. Beberapa awak media mencoba mendekati staf tim untuk mencari kepastian soal kondisi Megawati. Namun, mereka hanya diberi jawaban singkat, tunggu konferensi pers seusai laga. Hal ini makin menambah tanda tanya besar di kalangan penonton, apalagi Indonesia akan menghadapi Vietnam, tim kuat dengan permainan cepat dan dukungan penuh dari supporter lokal. Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, kamera sempat menyorot Megawati yang berdiri di pinggir lapangan. Matanya terlihat berkaca-kaca, apakah karena tak bisa bermain? Ataukah ia merasa bersalah tak bisa membela Garuda secara maksimal? Tidak ada yang tahu pasti. Namun sorot mata itu mengandung cerita yang lebih dalam dari sekadar cedera biasa. Pertandingan pun dimulai, dan ketidakhadiran Megawati langsung terasa sejak awal. Serangan-serangan Indonesia mudah dipatahkan. Tanpa opsi opposite murni, permainan lebih mudah dibaca lawan. Vietnam bermain agresif, memanfaatkan sisi kanan pertahanan Indonesia yang terlihat paling rapuh. Di tribun, beberapa pendukung Indonesia hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari betapa berat laga ini tanpa sang mega bintang. Kondisi ini membuat suasana bangku cadangan Indonesia makin suram. Megawati beberapa kali berdiri, seolah ingin memberi semangat kepada rekan-rekannya. Ia bertepuk tangan, berteriak, bahkan mencoba memberi aba-aba. Namun semua itu tak cukup menggantikan kontribusinya sebagai eksekutor utama yang selama ini menjadi andalan. Salah satu komentator pertandingan bahkan berkata, Indonesia seperti kehilangan jantung permainannya hari ini. Komentar itu mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang, namun kenyataannya, itulah yang terjadi di lapangan. Tanpa Megawati, tempo permainan melambat dan chemistry antar pemain tampak goyah. Menjelang akhir set kedua, kamera kembali menyorot Megawati yang kini sedang berbincang pelan dengan fisioterapis tim. Tampak ia menunjuk pergelangan kaki kirinya, menunjukkan rasa tidak nyaman. Sang terapis mengangguk pelan dan mencatat sesuatu di clipboard. Dari situ, spekulasi soal cedera pun makin kuat. Para jurnalis yang sudah siap di mixed zone usai pertandingan mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan penting untuk pelatih dan tim medis. Satu pertanyaan yang pasti muncul adalah, apakah Megawati benar-benar cedera? Dan jika iya, mengapa ia tetap dibawa ke SEA League tanpa opsi pengganti yang sepadan? Babak pertama SEA League 2025 bagi timnas voli putri Indonesia bukan sekadar tentang kekalahan telak. Ini adalah awal dari rentetan pertanyaan besar soal kesiapan fisik dan mental tim, strategi pelatih, dan ketergantungan besar terhadap satu pemain. Di balik semua itu, publik kini menanti satu hal, jawaban pasti soal kondisi Megawati Hangestri. Laga antara timnas voli putri Indonesia melawan Vietnam berakhir dengan skor 0-3,
dan hasil ini menambah luka yang belum sempat sembuh. Set pertama berlangsung cepat, di mana Indonesia terlihat tidak siap dengan pola permainan cepat dari lawan. Blok-blok tinggi dan passing akurat dari Vietnam benar-benar membatasi ruang gerak anak-anak Garuda yang sudah kehilangan Megawati sejak awal. Serangan demi serangan Vietnam dilancarkan melalui dua open speaker andalan mereka yang tak henti-hentinya menembus pertahanan Indonesia. Tanpa Megawati di garis depan, beban serangan utama jatuh pada Mediol Stiovani dan Arsela Nuari. Namun keduanya tampak terburu-buru dan tak mampu menyelesaikan rally panjang dengan baik. Poin demi poin terus berguguran. Di set kedua, pelatih Alim mencoba melakukan perubahan komposisi pemain. Ia memasukkan beberapa pemain cadangan yang biasanya bermain sebagai pelapis, termasuk seorang outside hitter muda yang baru promosi dari skuad junior. Namun perubahan itu belum cukup. Justru koordinasi antar lini makin lemah. Beberapa bola mudah dibiarkan jatuh di area belakang karena miskomunikasi. Sementara itu, kubu Vietnam tampak sangat percaya diri. Pelatih mereka bahkan terlihat santai di pinggir lapangan, hanya sesekali memberi isyarat kepada pemainnya. Mereka tahu bahwa Indonesia dalam kondisi pincang. Dan mereka tahu cara memanfaatkan itu. Bola-bola cepat ke tengah dan servis tajam terus menghujani Indonesia tanpa henti. Pada momen-momen krusial, mental pemain Indonesia mulai goyah. Mereka terlihat frustrasi, servis out, blocking miss, dan bahkan ada beberapa error pada receive yang tampak seperti hasil dari tekanan mental, bukan sekadar kesalahan teknis. Skor di set kedua berakhir telak, 25-14 untuk Vietnam. Bangku cadangan Indonesia semakin sunyi. Di tribun, pendukung Indonesia yang datang dengan penuh harapan hanya bisa terpaku. Banyak dari mereka datang langsung dari tanah air untuk menyaksikan Megawati dan kawan-kawan beraksi. Sayangnya, yang mereka saksikan justru penampilan yang jauh dari harapan. Tanpa Megawati, kita seperti tim yang kehilangan arah, ujar salah satu fans asal Surabaya. Set ketiga menjadi set yang paling menegangkan. Indonesia sempat unggul di awal permainan, memimpin 8-5 berkat servis menyulitkan dari Wilda Siti dan beberapa smash tajam dari Arsela. Namun keunggulan itu hanya sesaat. Setelah time out, Vietnam kembali mengatur tempo dan membalikkan keadaan dengan strategi yang sangat disiplin. Mereka menutup set ketiga dengan skor 25-20. Kekalahan 0-3 tanpa mencuri satu set pun menjadi sinyal keras bahwa Indonesia sedang dalam masalah besar. Ini bukan hanya soal Megawati yang cedera, tapi tentang struktur tim yang terlalu bergantung pada satu bintang. Sistem permainan tak berjalan jika roda utamanya absen. Dan itu kini terbukti di hadapan mata publik. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih Alim Susanto terlihat menahan rasa kecewa. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Memang tidak mudah menggantikan Megawati. Tapi kami akan terus berjuang dan mencoba menemukan ritme baru, katanya singkat. Namun awak media tak puas, terus mencecar dengan pertanyaan soal strategi dan kesiapan tim. Banyak pihak mulai membandingkan dengan negara lain yang kehilangan pemain kunci namun tetap mampu tampil kompetitif. Thailand juga pernah kehilangan bintang mereka, tapi lihat bagaimana mereka tetap bermain kolektif, tulis salah satu analis di media lokal. Kritik ini menjadi sorotan utama dalam laporan pasca pertandingan. Media-media besar tanah air pun mulai menurunkan tajuk-tajuk bernada tegas. Garuda pincang di langit Vietnam, tanpa Megawati. Timnas voli putri tak bertaji, hingga si Felix jadi mimpi buruk. Sorotan tidak hanya tertuju pada tim, tapi juga federasi yang dianggap tak menyiapkan pelapis yang memadai sejak jauh hari. Kekalahan ini membuat peluang Indonesia untuk bersaing di klasemen sementara si Felix 2025 semakin kecil. Vietnam dan Thailand diprediksi akan mendominasi, sementara Indonesia harus berharap pada keajaiban untuk mencuri poin di sisa pertandingan. Namun, dengan kondisi Megawati yang belum jelas kapan pulih, asa itu terasa begitu tipis. Meski begitu, beberapa suara positif mulai terdengar dari komunitas pecinta voli. Mereka menyerukan dukungan moral ketimbang hujatan. Timnas sedang jatuh, bukan berarti harus kita injak. Kita bantu bangkit, tulis seorang eks-pemain nasional. Harapan itu masih ada, tapi harus dimulai dengan langkah paling krusial, menemukan kembali jati diri permainan Indonesia tanpa bergantung pada satu sosok saja. Usai kekalahan menyakitkan dari Vietnam, ruang konferensi pers dipenuhi oleh awak media dari berbagai negara.
Sorotan utama tak lain adalah ketidakhadiran Megawati Hangestri di lapangan. Semua menunggu jawaban resmi, terutama dari pelatih kepala Timnas Voli Putri Indonesia, Alim Susanto, yang sejak awal terlihat tertutup soal kondisi anak asuhnya itu. Dengan wajah serius, Alim duduk di kursi konferensi, didampingi oleh asisten pelatih dan tim medis. Pertanyaan pertama langsung menghantam, apakah Megawati benar-benar mengalami cedera? Dan mengapa tidak ada pengumuman resmi sebelumnya? Tak butuh waktu lama, Alim pun angkat bicara, mengakhiri semua spekulasi yang selama 2 hari terakhir terus bergulir. Iya, Megawati mengalami cedera engkel ringan saat sesi latihan intensif menjelang keberangkatan ke CV League ini, ujar Alim tenang. Kondisinya membaik, tapi belum cukup pulih untuk tampil di pertandingan kompetitif. Kami tak ingin ambil risiko yang bisa memperparah cederanya. Jawaban itu sontak memicu desahan kecewa dari para jurnalis. Alim menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan membawa Megawati tetap diambil karena 2 alasan. Pertama, sebagai kapten dan motivator tim, kehadirannya tetap dibutuhkan untuk menjaga semangat tim. Kedua, ada kemungkinan ia bisa diturunkan di laga-laga akhir jika kondisi fisiknya membaik. Namun, hingga pertandingan pertama, hasil evaluasi medis masih belum memberi lampu hijau. Tim medis yang mendampingi Alim pun memberikan pernyataan tertulis. Dalam laporan singkat tersebut, disebutkan bahwa cedera Megawati bukan tergolong berat, tetapi cukup mengganggu gerakan lateral dan daya loncat, 2 hal krusial bagi seorang opesit. Karenanya, keputusan untuk menahan Megawati agar tidak bermain dinyatakan sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Namun, tak semua pihak puas dengan jawaban tersebut. Beberapa wartawan mempertanyakan kenapa tidak disiapkan pelapis yang sepadan untuk menggantikan posisi Megawati. Kenapa tetap bawa pemain yang belum bisa tampil, padahal ini kompetisi penting? Tanya salah satu jurnalis lokal. Alim hanya menjawab diplomatis, kami percaya dengan komposisi tim yang kami bawa. Kritik juga datang dari dalam negeri. Sejumlah pengamat voli nasional menilai bahwa federasi terlalu lambat membina generasi pemain. Ketika Megawati cedera, kita panik. Artinya ada yang salah dalam sistem pelatnas, tulis seorang mantan pelatih nasional di media sosial. Postingan itu viral dan menambah tekanan pada tim pelatih yang kini dalam sorotan publik. Di sisi lain, rekan-rekan Megawati di tim berusaha menenangkan suasana. Wilda Siti menegaskan bahwa tim tidak sepenuhnya bergantung pada Megawati, namun mengakui bahwa kehadiran Megatron di lapangan memang memberi rasa percaya diri yang besar. Kak Mega itu bukan cuma soal poin, tapi juga soal aura. Kehilangannya seperti kehilangan tiang utama bangunan, ujarnya dalam wawancara. Megawati sendiri masih belum memberi pernyataan secara langsung ke media. Ia tetap hadir di tribun cadangan dan aktif menyemangati rekan-rekannya selama pertandingan. Namun, tatapan matanya tetap menyimpan kesedihan. Tidak bisa membantu tim di lapangan adalah pukulan besar bagi pemain sekelas dirinya yang selalu dikenal sebagai pejuang. Saat ditanya apakah Megawati bisa tampil di laga berikutnya, Alim menjawab dengan hati-hati. Kami akan evaluasi lagi kondisinya. Tidak akan memaksakan, tapi kami juga tahu betapa pentingnya peran dia di tim. Jika ada peluang bermain, kami akan manfaatkan itu semaksimal mungkin. Jawaban itu sedikit memberi harapan di tengah kekecewaan yang melanda. Sementara itu, di luar stadion, para fans Indonesia tetap menyambut Megawati dengan sorakan hangat ketika ia keluar dari ruang ganti. Beberapa dari mereka meneriakkan nama Megatron sambil mengibarkan bendera merah putih. Meskipun kecewa, mereka tetap menunjukkan dukungan penuh terhadap sang kapten. Bab ini menjadi titik terang, bukan hanya soal kondisi fisik Megawati, tapi juga kondisi psikologis tim. Dalam dunia olahraga, transparansi seperti ini penting agar publik bisa memahami perjuangan yang sebenarnya. Meski jawaban dari pelatih belum bisa menghapus hasil buruk di laga pembuka, setidaknya kini semua tahu Megawati belum pulih. Dan pertanyaan kini berganti, kapan ia akan kembali? 2 kekalahan beruntun di CV League 2025 telah meninggalkan bekas mendalam di benak para pemain Timnas Voli Putri Indonesia. Kekalahan dari Vietnam memang menyakitkan, tapi keok dengan skor serupa saat melawan Thailand memperparah kondisi mental tim. Para pemain terlihat lesu, bahkan beberapa di antaranya menangis usai pertandingan. Pelatih Alim Susanto mengakui bahwa tekanan mental kini menjadi masalah utama. Bukan cuma strategi yang harus dievaluasi, tapi mental bertanding. Anak-anak kelihatan grogi, kurang percaya diri,
katanya kepada media. Ia tak menampik bahwa absennya Megawati membuat suasana tim jadi kurang solid secara psikologis, meskipun latihan terus berjalan. Beberapa pemain senior mencoba mengambil alih peran kepemimpinan di lapangan. Wilda Siti dan Ratri Wulandari berulang kali memberi semangat, meneriakkan aba-aba keras untuk menjaga semangat. Namun itu belum cukup. Mental pemain muda seperti Mediol dan Arsela tampak rapuh ketika menghadapi tekanan publik dan lawan yang bermain agresif. Setiap kesalahan kecil di lapangan, baik itu bola jatuh, receive buruk, atau servis yang gagal, langsung terlihat mempengaruhi ekspresi para pemain. Wajah tegang, senyum yang hilang, dan isyarat tubuh gelisah jadi pemandangan umum. Energi positif yang biasanya muncul dari 1 poin saja kini tak lagi hadir. Kekalahan demi kekalahan juga mulai memicu perpecahan kecil dalam tim. Dalam satu sesi latihan tertutup, seorang pemain dikabarkan bersitegang dengan asisten pelatih karena dianggap terlalu keras memberi kritik. Meskipun akhirnya diredam, insiden itu menjadi alarm bahwa tekanan di internal tim sedang sangat tinggi. Psikolog tim, yang biasa mendampingi di turnamen besar, mengakui bahwa ada gejala kelelahan mental. Para pemain mengalami tekanan berlapis, hasil buruk, cedera pemain kunci, sorotan media, dan ekspektasi publik yang besar, ujarnya dalam wawancara off-record. Ia menambahkan bahwa beberapa pemain menunjukkan tanda-tanda penurunan fokus akibat overthinking. Federasi mulai turun tangan. Ketua Umum PBVSI meminta agar suasana tim lebih dikondusifkan. Ia bahkan memerintahkan agar tidak ada lagi tekanan tambahan dari luar, seperti sesi media yang berlebihan. Tim diberikan ruang untuk fokus memulihkan kondisi, baik fisik maupun psikologis, menjelang laga berikutnya. Di tengah tekanan itu, Megawati tetap berusaha hadir sebagai penyemangat tim. Ia tak hanya duduk diam di bangku cadangan, tapi juga aktif mendampingi latihan. Bahkan di sela-sela recovery-nya, ia ikut memberikan motivasi pada pemain muda. Kalian bukan pengganti, kalian bagian dari tim ini. Jangan takut gagal, katanya sambil menepuk bahu Mediol. Namun Megawati sendiri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam momen-momen sunyi, ia terlihat duduk sendiri dengan earphone terpasang, menatap kosong ke arah lapangan kosong. Ia tahu, tim ini sedang membutuhkan kehadirannya di dalam lapangan, bukan sekadar di pinggir. Tapi ia juga sadar, memaksakan diri bisa memperburuk semuanya. Di media sosial, tekanan pada tim terus berdatangan. Komentar bernada sinis dan hujatan menghiasi unggahan resmi federasi dan para pemain. Beruntung, beberapa mantan atlet nasional dan figur publik turun tangan menyuarakan dukungan dan meminta publik untuk lebih bijak. Mereka masih muda, beri ruang untuk tumbuh, tulis salah satu mantan kapten timnas putri. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia kini berada di dasar klasemen sementara CIV League 2025. Harapan untuk meraih medali mulai pudar, tapi bukan berarti perjuangan usai. Kita bisa kalah dalam pertandingan, tapi jangan sampai kalah dalam semangat, kata pelatih Alim dalam briefing tim yang dikabarkan cukup emosional. Babak ini bukan hanya soal hasil pertandingan. Ini soal ketangguhan mental, solidaritas, dan bagaimana tim harus belajar bertahan di tengah badai. Apakah mereka bisa bangkit, ataukah tekanan akan terus menghantui hingga akhir turnamen? Satu hal yang pasti, ujian sebenarnya bagi timnas voli putri Indonesia belum berakhir. Seiring memburuknya performa timnas voli putri Indonesia di CIV League 2025, media dan netizen tanah air mulai ramai bersuara. Di tengah kekecewaan publik, narasi yang berkembang di dunia maya tak semuanya membangun. Media daring nasional berlomba-lomba merilis judul provokatif, sementara warganet memanaskan suasana dengan komentar pedas yang menyasar pemain, pelatih, hingga federasi. Judul-judul seperti, Timnas Voli tanpa Megawati sama dengan bencana, strategi gagal, pemain drop, siapa yang bertanggung jawab, dan Megawati cedera, Indonesia kacau. Tersebar di beranda berita olahraga. Isinya memperjelas satu hal, publik tak puas. Banyak yang merasa federasi seharusnya lebih terbuka sejak awal soal kondisi Megawati dan menyiapkan pelapis yang memadai. Di media sosial, suasana lebih panas. Beberapa akun penggemar justru saling adu argumen. Ada yang menyalahkan pelatih karena terlalu bergantung pada Megawati, ada pula yang membela bahwa pelatih hanya memanfaatkan aset terbaik yang dimiliki. Tidak sedikit juga yang mulai menyerang pemain muda, menyebut mereka belum siap, bahkan hanya pelengkap. Namun, tak semua komentar bernada negatif. Di tengah hujatan,
muncul suara-suara netral dan suportif. Beberapa mantan atlet nasional turun tangan menenangkan publik. Di level internasional, kekalahan itu wajar. Jangan hancurkan mental pemain muda hanya karena ekspektasi berlebihan, tulis seorang ex-Open speaker legendaris. Megawati sendiri sempat menjadi trending topik nasional di platform X, dulu Twitter. Ironisnya, bukan karena penampilannya di lapangan, tapi karena ketidakhadirannya yang justru menjadi pemicu banyak kegaduhan. Bahkan tagar-tagar tanpa Megatron sempat menduduki posisi pertama trending selama 2 hari berturut-turut, disertai ribuan meme dan spekulasi. Salah satu unggahan viral memperlihatkan gambar tembok pertahanan Indonesia sebelum dan sesudah Megawati cedera, dengan ilustrasi yang jelas memperolok performa tim. Di kolom komentar, netizen saling bersahut-sahutan antara sarkasme dan sindiran. Situasi itu membuat beberapa pemain memutuskan menonaktifkan kolom komentar mereka untuk menghindari tekanan mental tambahan. PBVSI akhirnya merilis pernyataan resmi. Mereka meminta publik menahan diri dan memberi ruang untuk tim berkembang. Perjalanan si Felix masih berjalan. Mari dukung tim kita dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tulis mereka dalam unggahan Instagram. Tapi sayangnya, respons yang muncul malah dipenuhi kritikan tentang transparansi dan manajemen timnas. Para jurnalis olahraga senior mulai mengangkat isu sistemik. Mereka mengkritisi bagaimana Indonesia selama ini terlalu bergantung pada figur-figur besar tanpa membangun fondasi tim yang solid. Salah satu artikel menyebutkan, cedera Megawati adalah ujian sistem. Jika satu pemain hilang dan segalanya runtuh, maka bukan pemain yang salah, tapi strukturnya. Tak sedikit juga yang mengaitkan isu ini dengan kurangnya kompetisi lokal berkualitas. Liga Voli Indonesia dinilai belum cukup tajam untuk mencetak pemain pelapis setara Megawati. Beberapa pakar menyarankan agar PBVSI segera merombak sistem liga, memberikan lebih banyak menit bermain bagi pemain muda, dan memperbanyak uji coba internasional. Di sisi lain, sejumlah influencer olahraga mencoba mengalihkan perhatian publik dengan mengedukasi pentingnya membangun mental atlet. Mereka membuat konten yang menjelaskan tekanan mental yang dihadapi atlet nasional saat tampil mewakili negara. Konten-konten ini perlahan mendapat respons positif dan dibagikan ulang oleh komunitas voli. Meski badai kritik datang bertubi-tubi, sebagian netizen mulai sadar bahwa tekanan yang berlebihan justru kontraproduktif. Gelombang dukungan muncul melalui tagar-tagar "Kami Dukung Timnas" dan tagar "Get Well Soon Megatron". Banyak yang mulai mengirimkan pesan semangat untuk seluruh pemain, terutama Megawati yang sedang dalam masa pemulihan. Bab ini menjadi pengingat bahwa performa atlet tak bisa dilepaskan dari atmosfer yang diciptakan publik dan media. Tekanan luar bisa membentuk atau menghancurkan, tergantung bagaimana dukungan diberikan. Di tengah suara gaduh, timnas butuh satu hal paling mendasar, kepercayaan. Karena tanpa itu, perjuangan mereka hanya akan semakin berat. Setelah beberapa hari memilih diam, Megawati Hangestri akhirnya angkat bicara. Di tengah riuhnya kritik dan komentar tajam terhadap timnas voli putri Indonesia, ia menulis pesan panjang di akun Instagramnya, sebuah unggahan yang langsung menjadi pusat perhatian publik. Tak ada foto mewah, hanya gambar sederhana dirinya duduk di bangku cadangan dengan ekspresi sendu. Namun captionnya menyentuh hati. "Maaf belum bisa bantu langsung di lapangan. Tapi hati dan semangatku selalu bersama kalian. Terima kasih untuk semua dukungannya. Aku tahu ini bukan turnamen yang mudah. Tapi jangan biarkan satu atau dua kekalahan memadamkan semangat kita. Kita belajar, kita bangkit. Untuk Indonesia," tulis Megawati dalam unggahan tersebut. Respons publik sangat cepat. Dalam waktu 2 jam, unggahan itu dibanjiri lebih dari 100.000 likes dan puluhan ribu komentar. Banyak yang menuliskan dukungan dan harapan agar Megatron, julukan kesayangannya, segera pulih. "Cepat sembuh ya, Kak Mega. Indonesia tetap bangga," tulis seorang fans. Komentar serupa terus mengalir dari berbagai penjuru. Tak hanya penggemar, para atlet nasional lain dari cabang olahraga berbeda ikut memberi dukungan. Bahkan beberapa pemain dari tim lawan seperti Thailand dan Vietnam turut mengomentari unggahan Megawati, menunjukkan solidaritas sesama atlet. Momen ini menunjukkan bahwa di balik persaingan sengit, tetap ada rasa saling menghormati di antara mereka. Para pemain timnas voli putri Indonesia pun terlihat tersentuh dengan pesan Megawati. Dalam sesi latihan keesokan harinya, semangat para pemain tampak sedikit membaik. Pelatih Alim Susanto menyebut bahwa pesan tersebut memberi dampak luar biasa di ruang ganti.
Anak-anak terangkat mentalnya, itu yang kami butuhkan sekarang, katanya kepada media. Asisten pelatih bahkan mengatakan bahwa setelah membaca pesan Megawati, beberapa pemain menangis dalam diam. Ada rasa bersalah, ada rasa rindu ingin membuktikan bahwa mereka bisa tanpa Megawati. Tapi juga ada semangat baru, mereka ingin membela Mega yang saat ini hanya bisa mendukung dari bangku penonton, ujarnya. Megawati sendiri tetap mengikuti sesi latihan tim meski tidak berlatih secara penuh. Ia terlihat duduk di pinggir lapangan dengan perban di pergelangan kaki kiri dan botol air hangat di tangan. Sesekali ia tersenyum, melempar candaan kepada rekan-rekannya. Tapi di saat lain, ia hanya diam menatap ke arah lapangan, seolah sedang menghitung waktu untuk kembali. Pesan yang ia tulis itu bukan sekadar status media sosial. Itu adalah bentuk tanggung jawab seorang kapten. Ia tahu bahwa perannya tak hanya mencetak poin, tetapi juga menjaga semangat tim dalam kondisi terburuk sekalipun. Bahkan saat tak bisa melompat atau smash, Megawati tetap hadir dalam semangat dan keteladanan. Beberapa hari kemudian, Megawati membuat video pendek di Instastory-nya. Dalam video itu, ia berkata singkat, "Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya. Aku baik-baik saja, cuma perlu waktu untuk pulih. Kita masih punya banyak mimpi untuk voli Indonesia." Meski hanya berdurasi 15 detik, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Sejumlah media olahraga menyebut momen ini sebagai keheningan yang menyentuh. Seorang kolumnis bahkan menulis, ketika kaki Megawati tak bisa melompat, kata-katanya justru melambungkan harapan. Ungkapan itu menjadi kutipan populer yang viral di kalangan pecinta voli. Meski ia belum bisa diturunkan, Megawati disebut-sebut akan tetap dibawa ke laga terakhir Indonesia di Civilik. Bukan untuk bermain, tapi untuk mendampingi dan memberi semangat dari pinggir lapangan. Banyak pihak menyebut bahwa kehadiran emosionalnya saja sudah cukup membuat lawan waspada dan rekan-rekannya lebih percaya diri. Tim kini berusaha bangkit perlahan. Meski tak lagi mengejar target juara, mereka ingin menyelesaikan turnamen ini dengan kepala tegak. Dan bagi para pemain muda, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada satu sosok di pinggir lapangan, dengan engkel terbalut dan hati yang tetap menyala, yang terus mendorong mereka untuk berani tampil dan tak takut gagal. Bab ini menjadi napas baru di tengah badai. Megawati telah membuktikan bahwa menjadi pemimpin tak selalu tentang tampil gemilang di atas lapangan. Kadang, menjadi kuat justru berarti mampu menerima kenyataan pahit, tetap hadir, dan membakar semangat orang lain lewat ketulusan. Dan dari bangku cadangan itulah, Megatron tetap bersinar. Civilik 2025 mungkin belum menjadi panggung terbaik bagi timnas voli putri Indonesia, tetapi turnamen ini menyisakan banyak pelajaran penting. Kekalahan beruntun yang mereka alami bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan sinyal kuat bahwa perbaikan struktural dan generasi pemain harus menjadi prioritas utama. Evaluasi pun mulai digelar, bahkan sebelum turnamen selesai. Pelatih kepala Alim Susanto bersama tim pelatih mulai mengumpulkan data dan video pertandingan untuk dianalisis lebih dalam. Mereka ingin melihat bukan hanya kelemahan teknis di lapangan, tetapi juga bagaimana komunikasi, rotasi, dan pengambilan keputusan berjalan di bawah tekanan. Kita harus jujur melihat masalahnya, bukan sekadar menyalahkan absennya Megawati, kata Alim. Salah satu catatan utama dalam evaluasi adalah lemahnya transisi serangan. Tanpa Megawati sebagai opposite, serangan dari posisi 2 nyaris tidak berfungsi maksimal. Pemain muda yang menempati posisi itu belum memiliki kecepatan dan insting setajam Megatron. Masalah lainnya adalah minimnya variasi playmaker, membuat pola permainan mudah ditebak lawan. Tim juga mencatat kurangnya pengalaman internasional di antara pemain pelapis. Banyak dari mereka yang baru pertama kali merasakan atmosfer turnamen sebesar Civilik. Di beberapa momen penting, hal itu terlihat dari keputusan-keputusan yang terburu-buru atau terlalu pasif. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk mengirim tim muda ke lebih banyak ajang internasional. Federasi pun mulai menunjukkan tanda-tanda akan melakukan reformasi. Dalam pernyataan resminya, PBVSI menyebut bahwa mereka tengah menyusun agenda pelatnas jangka panjang yang akan fokus pada generasi dan rotasi pemain nasional. Liga domestik juga akan dijadikan basis rekrutmen utama dengan sistem promosi yang lebih terbuka dan transparan. Di balik segala evaluasi itu, harapan perlahan mulai tumbuh. Dua pemain muda, Arslan Wari dan Mediol Stiovani, menunjukkan potensi besar meskipun tampil dalam tekanan. Masyarakat mulai melihat bahwa meski mereka belum sempurna,
keduanya bisa berkembang menjadi pilar baru jika mendapat pembinaan dan jam terbang yang cukup. Pelatih Alim mengatakan bahwa pengalaman pahit di CV League ini justru bisa menjadi fondasi yang kuat. Ini momen belajar, bukan akhir segalanya. Saya percaya, dari kekalahan seperti ini akan lahir pemain-pemain besar di masa depan, ujarnya dalam sesi wawancara dengan media TV nasional. Megawati sendiri mendukung penuh agenda generasi tersebut. Dalam salah satu sesi latihan ringan, ia bahkan mengajak Mediol dan Arsela berdiskusi empat mata. Kalian punya potensi luar biasa. Jangan takut gagal. Aku pun dulu jatuh berkali-kali sebelum bisa berdiri seperti sekarang, katanya sambil tersenyum. Langkah kecil mulai dilakukan. Tim pelatih mengatur jadwal pemulihan fisik dan mental secara lebih sistematis untuk seluruh pemain, termasuk sesi khusus bersama psikolog olahraga. Selain itu, beberapa pemain cadangan juga diminta untuk mengikuti program latihan tambahan setelah turnamen usai, sebagai bagian dari percepatan peningkatan performa. Di tengah semua itu, para fans perlahan menunjukkan dukungan lagi. Beberapa komunitas voli mengadakan nonton bareng dan diskusi terbuka, membahas perkembangan timnas secara positif. Tagar baru mulai bermunculan, seperti tagar Garuda Belajar dan tagar Nexon Volley Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap generasi pemain nasional. Meski peluang meraih podium di CV League telah tertutup, para pemain tetap akan menyelesaikan turnamen dengan penuh semangat. Mereka ingin membuktikan bahwa semangat Garuda tidak padam meski badai menerjang. Laga terakhir melawan Filipina akan dijadikan sebagai momen untuk menutup turnamen dengan kepala tegak dan semangat baru. Bab ini menjadi momen transisi. Dari luka menuju harapan, dari kekalahan menuju pembelajaran, dari ketergantungan menuju kemandirian. Timnas voli putri Indonesia sedang berproses, dan Megawati tetap berada di sana, bukan sebagai penyelamat tunggal, tapi sebagai simbol bahwa semua bisa bangkit dan belajar, demi masa depan voli Indonesia yang lebih gemilang. Meski CV League 2025 ditutup tanpa satupun kemenangan bagi Timnas voli putri Indonesia, publik tak lantas berpaling. Justru, perhatian kini beralih ke satu sosok yang belum sepenuhnya pulih namun tetap menjadi harapan utama bangsa, Megawati Hangestri. Cedera ringan yang dialaminya memang membuatnya absen di semua laga, tapi aura kepemimpinannya tetap terasa dari pinggir lapangan. Suporter Indonesia yang semula kecewa perlahan mulai memahami bahwa absennya Megawati bukan karena kemauan pribadi. Video-videonya yang masih mengikuti sesi latihan ringan dengan perban di lutut kanan viral di berbagai media sosial. Ia tampak berusaha keras untuk pulih demi bisa kembali membela merah putih. Spekulasi soal jadwal comeback Megawati pun mulai ramai diperbincangkan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jika program pemulihannya berjalan lancar, Megatron bisa kembali bermain di laga eksibisi atau turnamen kecil sebelum benar-benar tampil di kejuaraan Asia. Tim dokter belum berani memastikan, tapi perkembangan kondisinya disebut sangat positif. Kabar kembalinya Megawati disambut dengan antusiasme luar biasa. Bahkan media-media Turki yang sebelumnya memberitakan transfernya ke Manisa BBSK, kini menyoroti perjuangan Megawati sebagai simbol harapan bangsa di tengah badai kekalahan timnas. Bintang voli Indonesia yang belum padam, tulis salah satu media olahraga Turki. Rekan-rekan setim Megawati di timnas juga mengakui betapa kehadirannya sangat dirindukan. Mediol Stiovani, dalam sebuah wawancara, menyebut bahwa setiap kali Megawati hadir di pinggir lapangan, semangat seluruh tim naik 2 kali lipat. Dia tidak hanya pemain, tapi inspirasi hidup kami, kata Mediol dengan mata berkaca-kaca. Meski begitu, Megawati tetap meminta semua pihak tidak menggantungkan harapan hanya padanya. Ia mendorong federasi untuk lebih serius mengembangkan talenta muda. Aku akan kembali, tapi timnas tak boleh terus-terusan mengandalkan satu orang. Masa depan ada di pundak banyak pemain, bukan satu nama saja, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Di tengah proses pemulihannya, Megawati mulai sering terlibat dalam mentoring informal kepada pemain muda. Ia bahkan mengusulkan agar timnas membentuk semacam akademi kepemimpinan bagi pemain wanita, agar generasi tak hanya bicara teknik, tetapi juga mental dan karakter. Ide itu langsung disambut hangat PBVSI. Dalam latihan terakhir tim sebelum kembali ke tanah air, Megawati mendapat kejutan dari para pemain muda. Mereka memberikan plakat bertuliskan, "Cepat sembuh, Kapten kami," yang dihiasi tanda tangan seluruh anggota tim. Tangis haru tak terbendung, dan Megawati hanya bisa memeluk satu persatu pemain sambil berjanji akan segera kembali. Saat timnas mendarat di Jakarta,
bandara dipenuhi oleh ratusan supporter yang tetap menyambut mereka dengan semangat. Tak ada sorakan negatif, hanya nyanyian dukungan dan poster bertuliskan, "Kami percaya, Timnas bisa bangkit." Momen ini menjadi pengingat bahwa dukungan publik tetap setia, bahkan di saat hasil belum memuaskan. PBVSI langsung menggelar konferensi pers terkait hasil CV League dan rencana ke depan. Dalam konferensi itu, mereka mengumumkan bahwa Megawati akan menjalani program pemulihan intensif selama 2 bulan, dan setelah itu akan disiapkan kembali untuk membela Indonesia di kejuaraan Asia dan turnamen kualifikasi lainnya. Sementara itu, media mulai menggulirkan narasi baru. Bukan lagi soal kekalahan, tapi soal kebangkitan. Megawati dijadikan simbol harapan dalam berbagai pemberitaan. Hashtag seperti tagar menanti Megatron dan tagar bangkit bersama Timnas mulai trending di media sosial, menunjukkan antusiasme publik yang belum padam. Bab terakhir ini bukan hanya tentang Megawati, tetapi juga tentang kebangkitan kolektif. Ia hanyalah salah satu pilar dari bangunan besar bernama Timnas Voli Putri Indonesia. Dan meski bangunan itu sempat goyah, fondasinya kini sedang diperkuat kembali. Dengan semangat, strategi baru, dan generasi yang mulai berjalan, Indonesia tak akan selamanya tertinggal. CV League 2025 mungkin akan dikenang sebagai turnamen penuh luka, tetapi juga menjadi awal dari cerita kebangkitan. Dan di tengah semua itu, satu nama tetap menjadi pusat harapan, Megawati Hangestri. Megatron akan kembali, tapi kali ini bukan sebagai penyelamat tunggal, melainkan sebagai bagian dari timnas yang siap bersinar bersama.